Nggak bisa ya besok langsung lahir, nggak sabar banget loh. By the way ya, aku tuh pernah loh dahulu kala tuh diramal orang kan, Lina Mukherjee ini kayaknya nggak bakal bisa punya anak, hamil, dan nggak punya suami gitu, jadi kayak perawan tua. Aku sempet yang kayak insecure gitu, tapi ya memang ramalan orang tuh bisa benar bisa nggak ya, cuman kan aku tuh agak sedikit kayak insecure. Terus jadi aku langsung kayak yang pas aku dapat positif ya, memang aku tuh tes packnya positif, udah 7 kali tes, tapi aku belum ke dokter loh, maksudnya yang bener-bener sampai bayinya itu bergerak gitu loh. Tapi kalau bayinya itu udah bergerak ya aku bahagia banget. Jadi kalau udah dihujat Lina Mukherjee hamil, ingat loh, tes pack itu bisa kemungkinan hamil, tapi banyak juga kan pejuang garis 2 yang belum hamil. Dan aku lihat ya, orang yang bisa dikasih hamil itu segala sesuatu yang sangat rezeki. Banyak banget yang harus bayi tabung, sampai nangis-nangis, bahkan sampai ditinggalin suami gitu. Jadi ya aku tuh seneng gitu loh kalau bisa hamil, itu berarti peramal itu aku tepis bahwa aku wanita tulen gitu. Terus gak bisa ya besok lahiran, ya gak kayak gitu kali. Tapi banyak yang gak sabar loh. Aku mau spill ya bapak dia ya. Nih bapaknya Gartol, ibunya Garmek. Jadi kamu bisa imagination. Ada yang bilang kok mirip Lina Mukherjee katanya kayak gitu kan. Kok mirip Lina Mukherjee sih? Terus emang kenapa kalau mirip Lina Mukherjee? Ya nggak apa-apa lah, cantik juga gue. Jadi itu di sepil ya bapaknya Garsu dan Gartol. Ya didoakan aja semoga bayinya lucu. Guys, by the way ya, gue itu dituduh netizen sengaja ngejebak si bule biar anakku tuh lucu terus viral. Gini ya pertanyaanku, yang suka iclak-iclik kan bule yang mau. Aku mah mana kepikiran ke sana. Dan juga kalau bule itu anaknya bangsawan, anaknya raja, bolehlah aku jebak, aku rencanakan. Dia juga orang biasa, mana aku kepikiran dan otak aku tuh tidak berpikir untuk kesana loh. Ya, walaupun aku tuh duta pergaulan bebas ya, tapi aku gak sejahat itu ngejebak laki-laki ya, buat apalah. Mana kita, gini loh Beb, banyak orang yang udah menikah aja merencanakan segala sesuatu garis 2 aja tidak bisa. Apalagi seekor Lina Mukherjee merencanakan menjebak-jebak kayak gitu. Lu sih kebanyakan nonton sinetron dan drama di Indonesia sehingga berpikir bahwa aku menjebak si bule itu gitu. Kok bisa loh pikiran kalian kesana, aku malah tidak terpikir sama sekali harus menjebak laki-laki kayak gitu. Mungkin kalian terbiasa menjadi seorang pelakor sehingga menjebak suaminya orang sehingga dapat ya. Emang gue dulu dekat sama suami orang penyakitan gitu kan, sudah mau metong udah gitu selingkuh lagi. Gue aja sebodoh itu gak dapat harta, gak dapat apa-apa. Kalau gue pinter berarti penjebakan gue dari dulu dong, dapat kakek-kakek botak, gue udah dapat apartemen, dapat ini. Nyatanya aku sepolos itu. Gue tidak bisa jahat sama orang Beb, karena gue itu orangnya biasanya kalau orang agak gila gitu malah baik hati gitu loh. Kecuali kalau tingkat kewarasan aku tinggi, kan aku udah bilang agak-agak gila. Orang gila tuh gak 100% mau uang aja, kadang butuh yang namanya nyaman dan iclik. Gue tuh bisa sih apresiasi misalnya ada public figure ngelaporin netizen ke polisi, artinya memberikan efek jerah. Tapi menurut aku pribadi ya, setelah dikasih efek jerah, emang gak ada netizen-netizen lain yang mulutnya akan kotor. Kalau aku akan memanfaatkan netizen, karena kalau aku tuh orangnya malah nggak berpikir untuk menjarain. Nggak ada netizen yang nonton YouTube kita, Facebook kita, semua tuh sepi. Siapa yang bayar? Walaupun mereka menghujat, mereka memuji, mereka tuh menonton. Setidak-tidaknya kita dapat pundi-pundi rupiah. Ya kita manfaatin aja netizen itu. Nggak apa-apa dikatain, yang penting kita kaya gitu loh. Udah tutup telinga sini aja kalau sama netizen. Terus kalau ada hasilnya ya kita bagi netizen-netizen yang baik. Netizen-netizen yang jahat itu sudah nggak dapat hadiah, cuman dapat menghujat, dapat dosa ya kan. Nah kalau aku selalu memanfaatkan netizen. Jadi gini, I give you example, contoh sebuah kehidupan ya. Misalnya kayak gini, api itu kan bisa membakar rumah ya, namanya api. Tapi kalau penggunaan kita benar untuk masak, ya kita bisa menjadikan makanan yang sangat lezat. Air, kalau misalnya air itu marah kan kayak gitu, tapi air itu bisa untuk kita mandi, untuk kita minum. Jadi segala sesuatu itu tergantung pola pikir kita gimana menggunakan itu. Jadi kalau aku netizen itu aku gunakan segala sesuatu ujungnya cuan. Mau mereka menghujat ya nggak apa-apa. Makanya aku tidak pernah ada niat melaporkan polisi. Dengan adanya netizen, kita bisa kerja pakai wifi aja, konten kita ditonton, live kita dibeli produknya. Makanya aku selalu menyayangi netizen. Aku nggak bisa hidup tanpa netizen. Bahkan kalau ada pilihan cowok sama netizen, aku masih pilih netizen. Karena cowok bisa meninggalkan kita kapanpun. Kalau netizen sampai udah berapa tahun aku di sosial media, walaupun dihujat tetap aku dicari.
Aku pernah loh bilang ke cowokku, pilih mana netizen sama aku, ya pilih netizen lah, aku bilang. Kau bisa selingkuh, nggak lama habis aku ngomong gitu memang bener dia selingkuh gitu. Jadi kalau netizen itu apalagi ada cewek ya diselingkuhi, sesama wanita tuh supportnya kamu lihat luar biasa. Akhirnya cewek yang diselingkuh itu langsung jadi kaya, jadi selebgram. Netizen tuh powernya nggak main-main, jadi aku makanya support sesama wanitanya besar banget gitu. Makanya hanya orang bodoh yang membuat netizen itu sakit hati dengan omongannya netizen. Itu hanya orang bodoh. Kita tuh jangan dengerin netizen lah, ngapain? Kita harus mikir mereka tuh yang bisa bikin kita kaya loh gitu. Jadi orang-orang yang bikin kita kaya itu harus kita cintai, kita balas dengan cinta aja, nggak usah dengan kebencian. Tahu nggak Beb, kalau orang awal pacaran tuh pasti manis ya, pasti kayak dipuji-puji terus, kayak bucin kayak Lina Mukherjee ke bule lah. Bucin banget, ya kalian harus maklum, kan namanya baru awal-awal. Nanti akhirnya nggak tahu, banyak banget kan influencer, artis atau apa, atau orang biasa yang pamer-pamer tiba-tiba cerai, tiba-tiba di KDRT gitu kan. Aku juga nggak tahu nasibku gimana, kan seperti aku bilang, kita tidak tahu tangisan aku tangisan bahagia atau apa. Tapi kalau buleku tuh yang membuat aku cinta banget itu gini Beb, kalau secara uang sebenarnya jauh di atas rata-rata, maksudnya untuk memenuhi kebutuhanku tuh sebenarnya jauh di atas rata-rata. Dia bukan orang kaya banget sih, tapi bukan yang miskin banget juga. Cuman ada hal yang menyentuh hatiku ya. Dia tuh kan punya family yang apa sih bahasanya, bentar, disabilitas yang agak gimana ya, pokoknya orangnya yang kayak gitulah. Abis itu diurusin sama dia, bibinya dia sih. Jadi aku langsung kayak ngerasa ih baik juga ya cowok ini gitu kan. Terus habis itu tapi nggak tahu endingnya apa, karena mungkin walaupun baik, kalau kita bicara nepsong ya, sebaik-baiknya laki-laki akan tergoda juga, apalagi dengan wanita-wanita. Jadi aku dulu suka pede tuh, kakek-kakek itu kan udah ibaratnya udah tuir gitu, nggak mungkin mau sama orang lain, udah loyo gitu. Nyatanya juga kalau lihat perempuan, nah apalagi cowokku ini masih muda kan, maksudnya mudaan dia dikit ya, 1,5 tahun lah dibandingkan aku. Ya kalau aku kelas 3, dia kelas 2 lah gitu, atau kelas 1 lah, tergantung ya apa yang digantung, kurang lebih. Yang penting tuh anak aku dikit, tapi ya seumuran lah hampiran. Jadi aku bangga terhadap dia, tapi aku juga harus gini, bangga karena aku tuh seneng dengan perilaku dia, kayak bersihin laut, terus dia bisa ngerawat keluarganya yang difabel, habis itu segala macam lah pokoknya, terus sopan ya, bangga. Tapi di sisi lain aku juga harus menerima kenyataan dia tuh laki-laki yang pada dasarnya nantinya bisa digoda seorang penggoda gitu. Jadi ya di atas banggaku tetap aku harus antisipasi dan menyiapkan diriku bahwa ada kemungkinan dia tuh laki-laki punya ego gitu. Terus jangan salah, walaupun aku tuh bucin sama dia, kita tuh masih suka kayak beda pendapat gitu. Contoh postingan Lu Cinta Luna kemarin kan, itu viral banget, dia tuh pusing gitu loh. Aku di follow orang loh, dia tuh followernya tuh 500 biji. Sekarang gara-gara banyak yang kepo dia tuh jadi kayak hampir 16.000 gitu. Tapi di sisi lain dia tuh pusing karena di hidupnya nggak pernah di follow banyak manusia, di DM, apalagi kamu itu mau melahirkan anaknya Queen of Garmek ya, gini. Terus bahasa Indonesia dia kan nggak ngerti, jadi kayak dia tuh yang pusing banget, kamu tuh bapaknya, kamu tuh pokoknya. Dia tuh bener-bener dapat kayak gitu dari netizen ya. Terus aku bilang kayak gini, makanya kamu kalau udah tahu netizen Indonesia tuh mulutnya pedes, kamu jangan nyakiti aku loh. Nanti kamu kalau nyakiti aku, kamu diteror satu Indonesia, bisa-bisa kamu langsung masuk rumah sakit. Aku gituin, oh takut, kata dia. Iya, aku bilang kamu kan dari cerita-cerita hidupmu mantan kamu banyak loh, 17 mantan kamu ya, kamu baru 17, aku 30, aku mah suhu, kamu cupu gitu kan. Tapi di depannya dia, aku tidak pernah loh mencintai orang selain kamu. Sama laki-laki tuh harus kita pinter gombal loh Beb. Aku tuh jujur ya orangnya suka gombal Beb, jadi aku bikin dia tuh kayak terlena banget gitu. Tapi emang aku suka sih, jadi kayak aku tuh nggak bisa loh hidup tanpa kamu tuh ganteng banget, aku tuh semenit aja tak gombalin, itu luar biasa. Jadi sekarang harus kita bikin laki-laki tuh bucin dari mulut manis kita. Jangan laki-laki terus yang mulutnya manis sampai perempuan-perempuan tuh disakitin. Jadi kita kalau punya mulut, gantian kita yang bikin laki kelepek-kelepek, jangan kita dimulutin manis laki-laki. Itu ilmu dari Lina Mukherjee. Nah hasil menggatalku ya si bule itu, dan akan lahir Garmek dan Garsu. Bapaknya si Gartol bahagia nggak? Lina Mukherjee Hamidun bahagia banget. Dia tuh anak satu-satunya, cucu satu-satunya. Terus dia tuh udah dari awal, aku pengen banget punya keturunan dari Queen of Garmek. Jadi dia itu pengagum Queen of Garmek. Di HP-nya, wallpaper dia, screen layar HP dia tuh Queen of Garmek. Ya gimana dia nggak bangga loh dapat Queen of Garmek. Selama dia jalan-jalan di Indonesia itu banyak banget, kayak di Gili Trawangan aku dapat endorse villa gratis.
motor listrik gratis, makan gratis loh. Terus di Penida, di Lembongan, ibaratnya tuh dia bisa bayar ya, tapi privilege dia kan Queen of Garmek itu dicintai gitu loh. Jadi dia kayak ngerasa, waduh aku seneng banget ya sama Queen of Garmek gitu. Maksudnya banyak cinta di Indonesia. Ya seneng lah dia pastinya. Kayak gitulah. Terus dia bilang Queen of Garmek itu kan mukanya estetik gitu kan. Estetik artinya mukanya mungkin nggak tahu ya estetiknya dia mukanya kayak apa, mungkin lucu kayak gitu. Ya seneng banget sih, aku ditelepon malah 24 jam, disuruh makan ini itu, dianya malah yang khawatir bingit sebelum tidur dinyanyiin sama dia. Pokoknya dianya ya kayak gitulah, apalagi keluarganya dia tuh super duper bahagia banget sih. Ya semoga aja ya iya ya. Dan semoga anaknya super cantik atau super handsome kayak gitu, dan baik lah, yang jelas jadi orang yang baik. Thank you, yang jelas dia bukan laki-laki yang main di semak belukar atau di sawit pas ceweknya hamidun dianya lari dan kabur, bukan kayak gitu sih. Karena kita kan sudah sama-sama dewasa, kita seumuran kan, dan kita sudah punya pekerjaan masing-masing juga gitu. Tapi ingat loh, ini masih berdasarkan respect ya. Tapi ya kemungkinan 89% atau 90% sih. Siapa di sini yang mau aku doakan hamil, yang belum hamil, yang belum garis 2? Let me do that. Halo sahabat Aisyah Channel, balik lagi bareng kami di channel yang selalu setia menyuguhkan kabar-kabar hangat, viral, dan pastinya seru seputar dunia selebriti tanah air. Kali ini, jagat maya kembali dibuat geger oleh aksi salah satu selebgram paling kontroversial, Lina Muherji. Nama Lina memang nggak pernah jauh dari sorotan publik, tapi kali ini, aksinya benar-benar bikin publik tercengang. Dalam sebuah siaran langsung di media sosial, Lina dengan ekspresi penuh kebahagiaan tiba-tiba menunjukkan hasil tes pack positif hamil ke para pengikutnya. Yang bikin warganet makin heboh. Kabar bahagia ini datang di tengah status hubungannya dengan sang kekasih bule yang belum sampai ke jenjang pernikahan resmi. Sontak, momen ini langsung viral dan memancing reaksi beragam dari netizen. Ada yang kaget, ada yang nyinyir, tapi nggak sedikit juga yang tetap memberikan dukungan. Dalam live Instagram yang berlangsung beberapa waktu lalu, Lina terlihat memamerkan hasil tes pack-nya yang menunjukkan 2 garis. Dengan penuh rasa bahagia, ia berkata, "Guys, doain ya, aku positif hamil." Tak lama setelah itu, ia juga menyebut bahwa sang pacar bule yang kini berada di luar negeri telah mengetahui kabar tersebut. Namun, pengakuan Lina ini justru menimbulkan kontroversi. Pasalnya, hingga kini belum ada kabar resmi pernikahan antara Lina dan pacarnya itu. Banyak netizen yang mempertanyakan norma, etika, bahkan menyinggung agama dan budaya karena Lina seolah bangga mengumumkan kehamilan di luar pernikahan. Unggahan live Lina Muherji yang memperlihatkan hasil tes pack positif sontak menuai reaksi beragam dari netizen. Dalam waktu singkat, kolom komentarnya langsung dibanjiri pendapat tajam, terutama terkait status hubungannya yang belum menikah. Bangga banget hamil di luar nikah. Mental selebgram zaman sekarang emang beda. Dulu hal begitu ditutup-tutupi, sekarang malah diumbar ke publik. Udah tahu belum sah secara hukum, malah pamer di live. Seolah-olah itu prestasi, padahal banyak orang melihatnya sebagai aib. Pacar bule belum tentu serius. Takutnya nanti malah ditinggal pas udah sayang dan berharap lebih. Gak ada rasa malu atau privasi. Di era sekarang, semua dibagikan demi eksistensi. Sedih banget lihat tren kayak gini. Meski begitu, tak semua komentar bernada sinis. Ada juga warganet yang mencoba melihat dari sisi berbeda dan memilih untuk tidak menghakimi. Namanya juga manusia. Semua punya jalan hidup masing-masing. Kita gak tahu kisah lengkapnya. Jadi mending doakan yang baik-baik. Kalau memang sudah saling cinta dan bertanggung jawab, semoga hubungan mereka bisa berujung ke pernikahan yang sah. Mau bagaimanapun, calon anaknya tetap harus disambut dengan kasih sayang. Yang penting, ibunya siap jadi orang tua. Fenomena Lina Muherji yang dengan santai mengumumkan kehamilannya di tengah status hubungan yang belum sah secara hukum kembali menyoroti persoalan klasik di dunia selebriti, yaitu batas antara privasi dan konsumsi publik. Sebagai figur publik dengan jutaan pengikut, apapun yang dilakukan Lina tentu akan menjadi sorotan.
Ketika kabar kehamilan itu disampaikan secara langsung lewat siaran live, banyak yang merasa tindakan tersebut terlalu terbuka dan tak mempertimbangkan dampak sosialnya. Bukan hanya soal kehamilan, tapi juga pesan yang secara tak langsung disampaikan ke publik, khususnya generasi muda. Lina Mukherjee, yang memang sudah dikenal kerap menimbulkan kontroversi, kini kembali menuai kritikan pedas. Bukan karena kehamilannya semata, tapi karena sikapnya yang dianggap tidak sensitif terhadap norma dan tanggung jawab moral sebagai seorang publik figur. Apalagi, dalam konteks budaya kita, kehamilan idealnya terjadi dalam ikatan pernikahan yang sah dan jelas. Bukan semata-mata demi pencitraan atau konten viral, warganet pun menyoroti pentingnya membangun keluarga atas dasar komitmen, bukan sekadar hubungan tanpa arah yang berujung pada drama di media sosial. Nah, menurut kamu gimana nih, Sobat Gosip? Apakah Lina layak dihujat karena mengaku hamil padahal belum dinikahi? Atau justru kita harus mulai terbiasa dengan gaya hidup bebas ala generasi sekarang? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Ya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, biar kamu gak ketinggalan kabar-kabar selebriti paling panas dan heboh lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.